السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, Ad-Da'i Allah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk puasa, dan berbagai macam perintah Allah. Namun perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah setiap kali memerintahkannya, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyaknya. Khusus perkara zikir dihimbau oleh Allah untuk diperbanyak. Berbeda dengan sholat. Sholat diperintahkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan silakan memperbanyak atau sedikit, tidak, umum. Puasa pun demikian, perintah secara umum, tapi zikir kepada Allah diperintahkan untuk diperbanyak. Zikran katsira, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab zikir memiliki pengaruh yang besar di dalam membangun pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Zikir apabila dilakukan oleh seseorang dengan arti kata yang sesungguhnya, pastinya akan membuat dirinya berbeda dengan orang yang lain. Arti kata zikir adalah mengingat. Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah menggerakkan lisan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau lafaz-lafaz zikir tertentu. Akan tetapi terkadang hatinya lalai, tidak mengingat. Zikir yang semacam ini, Imam Al-Haddad mengatakan manfaatnya tidak besar. Walaupun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salah satu anggota badan kita gunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan. Akan tetapi apabila hati tidak mengingat Allah, manfaatnya pun sedikit. Harapan pengaruh daripada zikir tidak sesuai seperti yang diharapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memperjelas. Saya kasih contoh. Di rumah kita lagi di kamar, lagi berbaring, terlintas di benak kita kerinduan yang amat sangat kepada seorang yang kita cintai. Terlintas di benak kita. Kita mengingatnya. Kita mengenang kenangan manis kita dengannya. Terkadang ketika kenangan semacam ini terlintas di benak kita, itu nggak berasa kita asyik, nikmat mengingat, mengenang orang yang kita sayang. Kita kenal, kita ingat kenangan manis kita dengan dia.
Terkadang kita mengingat kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Dan kita mengingat, lagi asyik duduk nih sendirian di kamar kita, mengingat alangkah besarnya harapan untuk dekat dengan orang yang kita sayang. Asyik duduk. Kalau bahasa kita menghayal, mengingat orang yang kita sayang. Lagi asyik, tiba-tiba kita diganggu sama anak-anak kita. Enak ya kira-kira? Gak enak, orang lagi asyik ngebayangin orang yang kita sayang atau diganggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dilakukan oleh seseorang di antara kita di kamar dan semacam ini sebenarnya zikir. Cuma sayang yang dia ingat bukan Allah, tapi orang lain. Zikir yang sesungguhnya adalah semacam ini. Kita duduk mengingat kepada Allah. Ingat betapa besar karunia Allah kepada kita. Duduk dalam kesendirian kita, merenung dan berpikir alangkah besar anugerah Allah kepada hamba-Nya, kepada kita sekalian. Kita diberikan nafas oleh Allah, oksigen yang gratis tadi kita dengar. Kita ingat, kita merenungkan, ini adalah kenangan manis kita antara kita dengan Allah Tuhan kita. Zikir kalau kita lakukan semacam ini, ketika kita mengenang Allah, mengingat Allah dan menyebut Allah, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita bukan cuma sekedar lisan mengucap Allahu Akbar, tapi kita